Start. Okay, wait. Let's show from current slide. Okay. Oke, kita mulai sesi kedua kita. Sesi materi. Tadi kan bahas soal ya. Sekarang sesi materi. Nah, kemarin kan kita kan udah bahas batuan sedimen ya, atau sedimentary rock. Rock, gitu kan. Dimana batuan ini adalah tahapan dalam siklus kedua. Tuh. Dimana dia adalah batuan hasil endapan yang kemarin kita bahas. Pertama, dia terbentuknya akibat weathering atau pelapukan, nah kan, sampai ke transport, deposition, terus ke liquefaction, sampai ke dalam batuan, jadi ke batuan sedimen ini. Nah, gitu. Oke. Kemarin kan udah sebagian udah paham ya kalian ya. Nah, sekarang kita adalah bagaimana kita mau mendetailkan dari batuan sedimen gitu. Kalau tadi kan di batuan beku kalian kan ngelihat yang namanya unsur faneritik, terus mafik, porfiritik, gitu kan. Ini kan adanya di batuan beku. Nah, di batuan sedimen dia juga punya uh, tata caranya masing-masing. Dia punya sistemnya. Jadi nggak boleh kalian samain ya guys. Jangan sampai ketika kalian nanti ada batuan kayak kakak ambil contoh. Gips itu kan salah satu mineral pembentuk batuan sedimen. Kalian jawabnya gips itu adalah yang bisa terlihat atau uh, faneritik gitu. Itu kalian bisa salah total di situ. Jadi bedain faneritik, mafik, porfiritik ini punya batuan beku, sedangkan batuan sedimen dia juga punya sendiri gitu. Jangan sampai kalian salah mendeteksinya gitu. Nah, kalau batuan sedimen dia punya teksturnya juga. Dia punya teksturnya masing-masing. Ya, ini dinyatakan dalam yang namanya skala when words gitu. Nah, ini adalah skala bagaimana kita bisa mengetahui dalam skala Wentworth ini pernah keluar di soal guys. Kita bisa mengetahui apa aja? Kita bisa mengetahui besar butir. Kita bisa mengetahui ukuran atau yang kita kenal sebagai diameter ya, gitu. Karena apa? Karena batuan sedimen itu kan kalau kalian nemu batuan sedimen ya, kalian nemu di sungai aja, nemu di sungai atau nemu di danau, kalian ketok-ketok pakai palu, itu dia akan jadi pasir atau jadi sand gitu. Beda kayak batuan beku yang kalian pecahin ya udah dia nanti akan terdiri dari beberapa kristal atau beberapa gelas gitu. Nah, dalam batuan sedimen dia beda. Dia ada yang kita namakan dalam skala Wentworth. Coba pahami ini guys. Kakak akan jelaskan secara pelan supaya kalian mudah paham. Apa, Lip? Nggak ada? Nah, ada. Panggil aja, Lip. Ntar, kakak masih ngajar. Panggil aja, kakak masih ngajar. Nah, panggil. Nah, nah, kita lihat di sini guys. Di sini ada diameter, besaran diameter, dan istilahnya. Menurut kalian, ini pakai ini guys, apa? Kalau kalian tahu micro SD tahu kan? Kalian pasti HP kalian kan ada memorinya 64 GB, 128 GB, 256 gitu kan? Iya nggak? Nah, kalau dalam diameter dalam skala Wentworth dia pakai yang namanya memori. Ingat patokannya itu
memori kalian gitu. Di mana ada yang 1, 4, 16, 64 sampai 256. Tuh. Patokannya gini. Nah, ini clue utama ya. Gitu. Di mana yang paling kecil itu kan 1/256 atau yang kita kenal sebagai lempung. Nah, sekarang kalau kakak tanya, lempung bahasa Inggrisnya apa? Jangan dong kalian nggak tahu. Soalnya ini ingat 20% soal kebumian itu bahasa Inggris. Jangan sampai kalian nggak tahu. Pokoknya istilah bahasa Inggris kakak nggak, masa mau kakak mau ngajarin lagi kan gitu. Oke, lempung clay. Berarti dia adalah bagian yang paling kecil. Lebih kecil lah istilahnya. Karena dia patokannya 1/256 gitu kan. Terus ada 1/256 sampai 1/16. Ingat guys, satuannya ini milimeter ya. Nah, ini satuannya milimeter. Karena kan dia pakai butiran. Dia nanti dideteksinya dia pakai apa? Pembesar atau yang kita kenal sebagai silt atau batuan lanau gitu. Sedangkan 1/16 ini punyanya sand atau pasir. Nah, dia punyanya sand. Jadi, oh ternyata pasir itu ada bisa dideteksi juga ya Kak pakai skala. Iya benar. Jadi ada skala Mohs untuk menentukan kekerasan batuan, ada skala Wentworth untuk menentukan diameter batuan atau besar butirnya gitu. Semakin besar itu adalah yang kita kenal sebagai batuan bongkah. Nanti kakak mau buat dulu nih 1/6 itu berarti kan pasir nih. Nah, 2 mm sampai 4 mm itu adalah yang kita kenal sebagai kerikil. Nah, kerikil bahasa Inggrisnya apa nih? Ya, karena nggak mungkin guys ditanyain istilah kerikil, pasir gini nggak mungkin. Oke, granul. Nah, granul ini adalah pengistilahan untuk kerikil. Jadi kalian ya bahasa Inggrisnya jago jago lah istilahnya. Kalau 4 mm sampai ke 64 mm itu adalah yang kita kenal sebagai pebble. Nah, pebble ini adalah kayak batu yang bisa digenggam, tahu nggak? Semisal nih, nggak ada batu ya. Batunya gedenya ini kakak, sekunci motor kakak, tep gitu. Nah, berarti dia adalah pebble atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah bahasa Indonesia itu kerakal, gitu. Nah, di atas ini semua itu masih ada cobble dan di atasnya lagi dia ada boulder. Boulder ini apa? Boulder ini udah berupa bongkahan batu. Nah, bongkahan berarti dia gede. Berarti dia udah lebih besar dari 26 mm. Sedangkan cobble itu adalah 64 sampai 256 mm gitu. Nah, ini adalah skala Wentworth dari besaran diameternya guys yang harus kalian kuasai di sini. Kalian kuasai apanya? Intinya kuasai bahasa Inggrisnya aja dulu. Kuasai bahasa Inggrisnya dulu, baru nanti kalian bisa mendeteksi istilah-istilah dari bentukan gitu. Nah, kalau kita lihat tadi kan kakak udah ngejelasin tekstur batuannya. Ini agak susah guys. Jadi kalau kalian lupa nanti bisa lihat rekamannya aja ya. Semoga hari ini bisa kakak kirim yang rekaman hari ini. Dia ada yang namanya besar butir atau granualitas lah istilah kakak sebutnya. Dia juga ada yang namanya sorting. Nah, sorting berarti dia pemisahan. Oke. Pemisahan itu adalah
mana yang bagus, mana yang buruk gitu kan. Nah, kalau kakak gambarin gini nih. Ini kakak print screen dulu nanti deh. Nah, oke. Kalau dia very well atau sangat baik, berarti ini butirannya rapih. Nah, dia sama besar. Nah, dia rapih kan? Tatat rapih gitu. Tapi kalau uh, well aja, berarti dia masih ada yang gede, masih ada yang kecil. Nah, dia gini. Tapi kalau dia udah moderate, ingat moderate itu tengah-tengah, guys. Intinya gini, materi kayak gini kan agak sulit, tapi kalau kalian paham bahasa Inggris, itu mudah. Very well kan baik, oh berarti rapi nih. Well ini, oh berarti masih ada yang kecil-kecil. Tapi kalau moderate, dia ada yang gede di tengah, tiba-tiba kecil. Gede di pinggir, kecil di pinggir. Terus di sininya gede, sininya kecil. Nah dia moderate. Sedangkan kalau buruk, buruk itu bahasa Inggrisnya apa? Buruk, ayo ada yang tahu nggak? Poorly. Oh, poorly. Poorly. Berarti dia ada yang gede banget, ada yang kecil banget. Gitu. Sedangkan very poorly, dia pure nggak rapih. Dia bentuknya seperti ini. Nah, ini kakak harap kalian bisa pahami ya. Kakak print screen dulu nanti kakak kirim ke grup kalian gitu. Dan ini bahasa Inggris kalian nilainya pada berapa sih di sekolah itu? Ya, ada yang tembus 85 nggak nih bahasa Inggris kalian? Iya guys. Ya guys, ada yang tembus nggak bahasa Inggris kalian ya? Ini kakak kirim di grup. Ini bisa kalian catat nanti gitu kan. Soalnya ini berhubungan banget dengan bahasa Inggris kalian ya. Kalau bahasa Inggris kalian bad, wah bahaya banget tuh. Kalian akan kehilangan banyak poin di soal OSN. Karena apa? Soal OSN kebumian tuh soalnya berbahasa Inggris 20%-nya dan opsinya juga berbahasa Inggris. Kalau opsinya berbahasa Indonesia kan mending ya, mending gitu. Tapi ini opsinya juga berbahasa Inggris. Grafiknya pun berbahasa Inggris, jadi pure Inggris semua. Makanya kakak wanti-wanti banget kalian harus kuasai bahasa Inggrisnya. Wait guys, ini udah kakak kirim belum? Nah, udah kakak kirim ya. Betul. Oke, ya kakak kirim. Wait guys, nanti itu bisa kalian catat. Tapi kakak mau ngejelasin ini dulu apa? Komposisi batuan sedimen. Oke ya. Oke, wait guys. Udah masuk belum di grup? Oke, udah masuk ya. Ini part kalian udah mulai zuhur belum? Ini kalian masih di lab? Udah di lab biologi apa masih di musola? Masih di lab apa masih di musola kalian? Kalau masih di musola, udah di lab ya? Oke, nggak ada yang ganggu berarti. Oke, kita mau bahas uh, batuan sedimennya ya. Berarti kita bahas komposisi batuan sedimen. Nah, berarti kan komposisi itu penyusun utama nih, gitu. Nah, dia penyusun utama. Dia komposisi batuan sedimen, dia cuma didominasi oleh kuarsa, karbonat, lempung, sama dia fragmen
batuan. Fragmen batuan ini apa? Fragmen batuan itu adalah pemisahan-pemisahan dari batuan. Kakak bahas yang kuarsa dulu deh. Oke, ingat ya, komposisi ini berarti mineral. Mineral utama, mineral utama dalam penyusun batuan sedimen. Kalau tadi kan batuan beku kan banyak tuh, plagioklas, amfibiolit, ortoklas, feldspar, kuarsa. Tapi kalau batuan sedimen tuh dia udah terdiferensiasi lagi menjadi mineral-mineral utama gitu. Nah, kita lihat kuarsa. Kuarsa ini adalah mineral klastik yang dia nggak bisa ngebentuk juga yang namanya batuan beku granit gitu. Nah, ketika batuan bekunya melapuk, dia akan menjadi ketika granit ini melapuk atau terweatheringkan, ini kakak jelasin prosesnya ya, termelapuk, dia akan ngebentuk yang namanya endapan pasir fluvial. Berarti kalau endapan pasir fluvial ini terbentuknya di mana nih guys? Endapan pasir fluvial terbentuknya di mana? Di, ayo yang tahu boleh ketik. Yang tahu boleh ketik. Endapan pasir fluvial ini terbentuk di sungai. Nah, dia terbentuk di sungai. Pahami ini guys. Jadi kuarsa dia banyak terbentuk di sungai atau banyak terbentuk di pesisir pantai gitu. Nah, kalau karbonat, karbonat itu adalah nama lainnya dari kalsit, senyawanya adalah CaCO3 gitu. Nah, inilah yang ngebentuk yang namanya batuan gamping atau yang nanti kita kenal sebagai karst atau kapur gitu. Kalau lempung ini dia berasal dari pelapukan silikat gitu. Jadi ini nantinya dia akan berkumpul menjadi satu batuan lempung. Kalau ini ya, kalau kakak ibaratin pemisahan kayak contohnya kerikil. Nah, dia terbentuk dari fragmen fragmen batuan. Oke, silakan kalian uh, kakak print screen dulu. Kakak print screen dulu. Kalian bisa kakak kasih waktu 5 menit buat mencatat. Terus share catatan kalian di grup. Coba kakak pengen lihat catatan kalian kayak mana. Gitu. Oke, kakak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, silakan kalian share di grup. Baru nanti di akhir kita akan bahas klasifikasi batuan sedimen. Gitu.
Oke, yang sudah, coba dong kakak pengen lihat catatan kalian gimana nih. Yang cowok dulu deh. Yang cowok biasanya ini catatannya, tulisannya agak-agak nggak bisa kebaca nih. Oke, yang sudah selesai, coba share catatannya. Belum. Yang cowok dulu ya. Yang cowok dulu coba. Kakak pengen lihat yang cowok tulisannya Satrio sama ini gimana nih. Oke, guys. Jadi seperti biasa, kalian
Kakak mau ngejelasin terakhir ini ya nanti klasifikasi batuan sedimen gitu. Oke, boleh berhenti dulu. Kakak mau ngejelasin ini dulu sebelum kalian nanti latihan soal batuan sedimen gitu kan. Nah, kakak mau bahas bagaimana batuan, kalau tadi kan batuan beku kan cuma terdiri dari dua nih, intruisif atau plutonik sama ekstrusif atau vulkanik gitu kan. Nah, kalau batuan sedimen ini dia ribet guys, dia ada 5 proses terbentuknya. Ini kakak akan sederhanakan. Intinya kalau kalsit itu kayak klastik, dia itu banyak tersedia di alam gitu. Berarti yang kayak kalian contoh nih, breksi. Kalian pernah lihat tebing breksi nggak? Ya, konglomerat kayak batu kerikil gitu kan, lempung, lanau. Ini adalah batuan-batuan yang sering terdapat di alam atau secara langsung gitu. Tebing breksi ini ada di Yogyakarta. Konglomerat itu kalau istilahnya tuh kayak batu kerikil ya guys ya. Batu kerikil yang bisa kalian sering jadi bahan adonan, bukan adonan kan makanan ya. Bahan bangunan. Kan pernah. Nah, kalau kalian lihat nih, background kalian ini kan sebagian ada yang batuan konglomerat nih yang kecil-kecil ini nih. Itu adalah batuan konglomerat. Gitu. Tapi kalau kalsit, tadi yang udah kakak jelaskan, kalsit ini adalah yang sifatnya itu dia panas. Atau kalau kalian taruh tangan itu dia panas. Karena dia apa? Mengandung CaO2 dan CO3 gitu. Yang kakak sebutkan tadi seperti gamping atau batu kapur, kars gitu kan. Sampai dia ingat ya guys ya, tak tak gitu ya, gamping tak nanti dia berkembangnya jadi tak. Nanti ketika ini perhatikan baik-baik dulu. Ketika batu gamping ini kemurniannya tinggi, nyaris mendekati 100%, itu dia nanti akan membentuk yang namanya morfologi kars atau yang kita kenal sebagai daerah kapur. Ini pahami dulu. Jadi nggak sembarangan morfologi kars itu terbentuk gitu, nggak boleh sembarangan gitu kan. Tapi kalau yang evaporit kan berarti dia ada proses evaporasi nih dari proses ginian. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gipsum, halit atau perubahan bentuk zat. Sampai yang kayak paling mudah dia adalah batu bara. Nah, batu bara ini pernah keluar guys di soal OSN, di mana tingkatan batu bara dari kematangannya gitu. Batu bara yang paling matang atau yang paling dulu diurutinnya di soal itu adalah bagaimana urutan batu bara. Di sini kakak mau ngejelasin dari yang paling muda dulu yaitu gambut. Kenapa kok di Kalimantan banyak banget batu bara? Karena dia didominasi oleh tanah gambut. Terus dia ada batu bara muda, batu bara tua sampai ke fase antrasit. Nah, ini adalah tingkatan batu baranya, guys, dalam pembentukan batu bara. Jadi nggak sembarangan. Batu bara itu dia dikenal sebagai nama lainnya tuh koal ya. Kalau biar kalian tuh Inggris dikit gitu. Ini kakak tekankan ke kalian kan harus
paham banget karena ini udah pernah keluar juga gitu. Semuanya yang namanya di Olimpiade Kebumian itu udah pernah keluar gitu. Kalau ini ya uh, batu rijang, terus diolit ini. Ini udah pernah keluar semua. Oke, ini kakak print screen, kakak taruh grup kalian. Nanti jam berapa? Jam 12 lewat uh, 15 kakak akan kirim soal seperti biasa paling lambat dikirimnya nanti malam kita akan bahas minggu depan di hari Senin soal batuan sedimen sama campuran batuan pahami dulu materi-materinya nanti kalau perlu nanti lihat rekamannya dia akan kakak kirim tuh sebagian materi juga akan kakak kirim baru nanti kalian baru kerjakan soal-soalnya gitu ya. Oke, ini kakak kirim dulu ke grup kalian nih. Wait, wait, wait. Oke, udah kakak share ya.